Baik, selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, Unit Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Denpasar. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Kesehatan Denpasar, yang terhormat jajaran pimpinan di lingkungan Politeknik Kesehatan Denpasar, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selamat datang di Politeknik Kesehatan Denpasar. Selamat menempuh pembelajaran di Poltekkes Denpasar. Semoga dapat menyenangkan dan penuh semangat. Baiklah, saya akan sampaikan materi tentang sistem informasi Poltekkes Denpasar yang berjudul Digital Library Polkesden sebagai salah satu upaya pencegahan penularan COVID-19. Jadi di masa pandemi ini, keterbatasan orang berkumpul di masa new normal, maka perpustakaan menyediakan informasi melalui digital library. Baiklah, saya lanjut materinya sebagai berikut. Sistem informasi perpustakaan, jadi dalam uraiannya adalah sistem informasi, kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi. Perpustakaan itu sendiri adalah institusi pengelola koleksi karya ilmiah, karya cetak, karya rekam, serta profesional, serta sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sistem informasi perpustakaan dapat disimpulkan suatu sistem yang dibuat untuk memudahkan pengelola dalam mengelola informasi menggunakan software dalam menyebarkan informasi ke pemustaka. Fungsi perpustakaan. Ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi penyimpanan, di mana perpustakaan tempat menyimpan berbagai koleksi yang diterima seperti buku, katalog, khasanah budaya, maupun hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Fungsi informasi, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka baik yang diminta maupun yang tidak. Fungsi pendidikan merupakan tempat belajar bagi para pemustaka untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam perkuliahan. Selain itu, pustaka juga bisa membaca berbagai materi sesuai dengan minat dan keinginannya. Fungsi rekreasi. Di sini pemustaka dapat merelaksasi pikiran dan perasaannya dengan cara membaca yang ringan, baik itu cerita maupun tuntunan-tuntunan dalam keseharian. Tujuan dari perpustakaan yaitu terjadinya transformasi, transfer ilmu pengetahuan dari sumbernya, dari perpustakaan kepada pemustaka. Fungsi perpustakaan perguruan tinggi erat kaitannya dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan. Fungsi perpustakaan perguruan tinggi yaitu sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tata tertib perpustakaan, jadi waktu layanan hari Senin sampai Kamis pukul 7 sampai pukul 16.00, hari Jumat 17 jam 7 sampai pukul 15.30, Sabtu Minggu libur, sedangkan untuk aplikasi tetap 24 jam dapat diakses dari mana saja. Sistem layanan perpustakaan yaitu sistem layanan terbuka, di mana
Pemustaka dapat mencari bahan pustaka, memilih sesuai dengan keinginannya, dan mencari langsung ke rak perpustakaan. Pada aplikasi kita menyediakan layanan perpanjangan online mandiri, upload mandiri, dan layanan informasi secara online. Kemudian syarat peminjaman bahan pustaka fisik dapat ditinjau sebanyak 5 eksemplar per mahasiswa dalam jangka waktu 1 minggu, dan dapat diperpanjang kembali melalui online maupun datang ke perpustakaan. Aplikasi perpustakaan, jadi ada 3 aplikasi, Digital Library maupun Repository, Poltekkes Denpasar. Jadi buku tamu adalah untuk mengabsen. Jadi ini caranya adalah dengan cara login melalui nomor induk mahasiswa dengan cara di-scan maupun menulis nomor induknya masing-masing. Jadi seperti ini. Jadi pengunjung sudah terdata di perpustakaan walaupun secara online. Kemudian Digital Library. Di sini merupakan aplikasi yang dapat untuk penelusuran baik katalog maupun bahan pustaka maupun karya ilmiah yang kami sediakan. Jadi ada yang berupa digital, itu berupa karya ilmiah dari mahasiswa, dan ada beberapa panduan laboratorium, panduan pendidikan. Ada beberapa yang digital, jadi dapat dimanfaatkan. Jadi di sini saya contohkan untuk masuk ke sini. Jadi kita menggunakan user. Ini jadi seperti ini. Jadi jika dosen ataupun pegawai menggunakan nomor induk pegawai, jika mahasiswa menggunakan nomor induk mahasiswa. Jadi ini dapat mencari bahan pustaka yang kita inginkan, di karya ilmiah misalnya. Jadi ada yang bisa dicari di sini. Ini sudah ada yang digital untuk karya-karya ilmiah yang dapat diakses. Nah ini, jadi sudah ada PDF-nya, bisa dibuka, jadi dapat dibaca misalnya untuk penyusunan karya ilmiah. Seperti ini. Selain itu, Digital Library juga menyediakan buku panduan dan lain-lain. Di sini sudah bisa dicari. Ada link yang dapat digunakan sebagai sumber informasi. Di sini sudah saya petakan, jadi perpustakaan ini misalnya dengan melihat perpustakaan luar maupun dari Kementerian Kesehatan. Jadi di sini ada Litbangkes, ini sudah bisa saudara kunjungi dan cari-cari di sana bahan pustaka maupun berita yang diperlukan. Kemudian e-jurnal. Ini e-jurnal ini sudah dipisah-pisah antara prodi maupun kelompok mata kuliah. Jadi bisa dicari sesuai dengan subjek yang diinginkan. Misalnya di sini di jurnal kebidanan. Jadi kita dapat akses jurnal kebidanan di sini. Jadi sudah bentuk full text. Kita dapat manfaatkan seperti ini. Kita ingin menulis. Ini sangat mudah dimanfaatkan dan mudah mencari informasi yang kita inginkan. Misalnya saja lagi dari gizi, jadi kita ada gizi mikro,
tentang jurnal mikro, kita dapat akses di jurnal-jurnal yang sudah kita linkkan untuk dapat dimanfaatkan. Nah, seperti ini. Jurnal ini bisa kita buka dengan materinya PDF. Nah, ini jadi sudah dapat, misalnya kita mencari tentang besi, ini sudah PDF, ini bisa digunakan sebagai referensi karena merupakan hasil karya ilmiah yang sudah terseleksi oleh editor. Kemudian selanjutnya ada di sini ada e-book ya, ada e-book dan e-jurnal internasional. Jurnal internasional di sini bisa saudara buka, mencari yang berbahasa Inggris misalnya saja. Dari JKL saya buka. Nah, seperti ini. Ini sudah full text. Ini dari berbagai universitas. Jadi ada PDF-nya. Jika senang berbahasa Inggris bisa berselancar di sini dengan banyak informasi yang sangat lengkap. Jadi ada buku-buku yang kita sediakan digital yang berlangganan. Di sini ada e-book yaitu EBSCO dan ProQuest ya. ProQuest ini dapat diakses dengan menggunakan password ya. Jadi ada di perpustakaan, nanti bisa diminta kalau sudah memerlukan. Kemudian selanjutnya, jadi aplikasi repository ini merupakan aplikasi yang mengumpulkan karya tulis ilmiah mahasiswa dan karya ilmiah dosen yang dapat diakses di repository ini. Sini ada beberapa cara pencarian melalui tahun, melalui subjek, maupun autor, maupun divisi. Jadi ini per jurusan sudah ada di sini. Penulis sudah ada. Saya contohkan jadi penulis. Penulis misalnya saja di E. Jadi ini yang satu-satu merupakan karya ilmiah yang mahasiswa tulis. Jadi ini sudah full text. Misalnya Eka Indika. Jadi ini. Jadi bentuknya sudah full text. Ini saudara bisa buka sebagai literasi yang dapat dimarkakan sebagai referen dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian jika menggunakan subjek bisa tinggal tulis saja di sini. Jadi kita tulis Kiki misalnya. Jadi sudah kita temukan materi-materi yang terkait dengan yang kita cari. Ini full text. Kemudian kita juga menyelipkan link di sini, ada beberapa link, ada 3 link. Jadi bisa dimanfaatkan. Di sini ada BIS. Jadi terhubung dengan universitas seluruh dunia ya. Jadi bisa kita cari di sini. Misalnya saja jadi ini bisa terhubung dengan
aplikasi yang dimiliki oleh universitas di dunia. Misalnya Mongolia, di sini ada Mongolia. Kemudian bermacam-macam ini. Kita bisa buka di sini dengan full text. Kemudian yang kedua, di sini ada, kita linkkan juga ke Google Scholar. Jadi saudara mencari tidak perlu susah di Google, jadi tinggal langsung di sini sudah tersaring karya ilmiah yang sudah terindeks oleh Sinta. Di Sinta bukan istri Dewi Rama ya. Jadi Rama Sinta itu adalah nama jurnal yang digunakan oleh Dikti. Jadi kalau untuk mengenalkan sekarang, mungkin zaman dulu kita cerita pewayangan, tapi zaman sekarang kita Sinta dan Rama itu adalah jurnal. Jadi ini asuhan keperawatan. Jadi saudara bisa mencari di sini jurnal dari berbagai universitas yang kita dapat gunakan sebagai referensi. Ini Google Scholar ya. Kemudian yang terakhir ada indeks dengan Indonesia OneSet. Indonesia OneSet di sini tidak semua berupa digital full text, tapi dia ada berupa buku katalog. Mungkin penulis jika ingin mencari buku, dapat judul buku ini, tapi siapa pengarangnya? Nah, ini di sini bisa kita ketemukan. Kalau pengarangnya kita tahu, kita bisa tulis di sini. Dan kita akan tahu judulnya apa. Jadi di situ misalnya saja kita cari kesehatan gigi. Ada enggak judul buku yang seperti itu? Jadi pengarangnya siapa? Judulnya apa kita bisa ketahui. Misalnya ini kesehatan gigi. Jadi ada yang tahun lama ini ada. Jadi ada pengarang dari, nah ini ada di mana buku itu? Kementerian Kesehatan tahun 78. Ini ada di katalog Perpustakaan Politeknik Kesehatan Jakarta 3. Itu. Jadi saudara bisa mencari referen itu di sini dengan mudah. Ada juga yang full text, ada juga yang berupa katalog, sehingga kita mudah untuk menulis judul buku maupun pengarang yang tidak kita ketahui pengarangnya, tapi judul bukunya kita ketahui, seperti itu. Ini yang kita siapkan untuk penggunaan informasi di era pandemi ini. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang tersembunyi di sini, tapi kita bisa cari ke berbagai tempat sumber informasi yang ada di Poltekkes maupun di luar Poltekkes, kita bisa akses. Baik, selanjutnya saya lanjutkan lagi. Untuk ebook di sini ada OPID, kemudian ada ProQuest, ada ProQuest lagi. Nah, itu yang kita gunakan password. Passwordnya itu ada di perpustakaan, bisa diminta nanti.
Ini adalah link-link yang ada di digital library tadi, kita sisipkan di sini. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya atau menghubungi di aplikasi, itu ada alamat di sana yang bisa ditulis di sana. Jadi saudara ketik, bisa kita ketahui di aplikasi di perpustakaan. Ada email kami, bisa dihubungi juga lewat repository maupun lewat Digilib. Jadi demikian, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.